anak-anak, semangat hari Senin ya. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Hari ini belajar lagi dengan Ustazah Elvi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsana biqiraati basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran 1 dan 2. Kalian siapkan dulu ya buku dan alat tulis kalian. Kalian buka ya buku paket pena kalian halaman 105. Pendamping pembelajaran 1. Pada pendamping pembelajaran 1, kita akan belajar yang pertama muatan bahasa Indonesia, yaitu menyebutkan kembali isi teks pendek. Yang kedua, muatan SPDP, yaitu melakukan gerakan kepala dan tangan. Yang ketiga, muatan matematika, yaitu menuliskan perkalian dari penjumlahan benda dan menyelesaikan soal cerita tentang perkalian. Muatan bahasa Indonesia, pendalaman materi, menyebutkan kembali isi teks pendek dapat dilakukan setelah mendengarkan atau membaca teks. Dengarkan atau bacalah teks dengan seksama agar kalian dapat menemukan informasi dalam teks tersebut. Sekarang kita baca bersama-sama ya teks bacaan yang ada di bawahnya. Bermain di rumah Maria. Rumah Komang dan Maria berdekatan. Komang senang bermain di rumah Maria. Sebelum pergi bermain, Komang tidak lupa meminta izin kepada orang tua. Di rumah Maria ada banyak mainan, ada boneka, plastisin, dan peralatan masak-masakan. Komang menggunakan mainan milik Maria dengan baik. Ia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Maria. Mereka bermain dengan gembira. Selesai bermain, Komang dan Maria merapikannya kembali. Sekarang, yuk kita bahas bersama pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Nomor 2, poin A. Siapa yang bermain di rumah Maria? Ya, betul sekali, Komang. Poin B. Bagaimana sikap Komang di rumah Maria? Ya, betul sekali, mematuhi aturan bermain di rumah teman. Poin C. Apa yang dilakukan Komang dan Maria setelah bermain? Ya, betul, merapikan kembali mainan. Selanjutnya, muatan SPDP, pendalaman materi, melakukan gerakan kepala dan tangan. Nah, setiap hari kita melakukan gerakan, misalnya gerakan saat bermain layang-layang. Saat bermain layang-layang, kita melakukan 2 gerakan, yaitu gerakan kepala dan tangan. Gerakan kepala berupa menengadah ke atas. Gerakan tangan berupa menarik dan mengulur benang. Menengadah ke atas itu yaitu melihat ke atas. Jadi kalian bermain layangan itu melihat ke atas sambil menarik dan mengulur benang. Nah, sekarang berikut contoh gerakan kepala dan tangan. Nah, kalian juga sudah tidak asing dengan gerakan ini. Biasanya kalian lakukan pada saat olahraga. Biasanya setiap gerakan dihitung sebanyak 8 hitungan. Gerakan kepala ada gerak tengok kanan dan kiri, lalu gerak patah kanan dan kiri. Gerakan tangan, contohnya gerak mengayunkan tangan ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, muatan matematika. Yang pertama, menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan benda. Yuk ingat kembali mengenai perkalian sebagai penjumlahan berulang. Perhatikan ya contoh berikut ini. Contoh 1, 6
ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama artinya 4 dikali 6, hasilnya 24. Jadi 4 dikali 6 bentuk penjumlahan berulangnya yaitu penjumlahan 6 sebanyak 4 kali. Diingat ya anak-anak. Contoh 2, 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama artinya 6 dikali 5 sama dengan 30. Jadi 6 dikali 5 bentuk penjumlahan berulangnya yaitu penjumlahan 5 sebanyak 6 kali. Yang kedua, menyelesaikan soal cerita tentang perkalian. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita, yang pertama, bacalah soal dengan seksama. Yang kedua, buatlah dahulu kalimat matematika yang sesuai. Kemudian, hitunglah hasilnya. Perhatikan ya contoh berikut. Ada 2 kelompok anak yang bermain di lapangan. Setiap kelompok terdiri atas 5 orang. Berapa jumlah anak yang bermain di lapangan? Perhatikan ya penyelesaiannya. Jadi ada 2 kelompok anak, masing-masing terdiri dari 5 orang. Misalnya kelompok 1 ada Siti, Edo, Dayu, Lani, dan Beni. Kelompok 2 ada Budi, Ita, Aldo, Reno, dan Ayu. Jadi ada 2 kelompok anak, masing-masing terdiri dari 5 orang. Nah, jumlah anak seluruhnya yaitu ada 5 ditambah 5 sama dengan 2 dikali 5. Hasilnya yaitu 10 orang. Selanjutnya, yuk kita bahas soal-soal yang ada di bawahnya. Nomor 1, tuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan di bawah ini, lalu tentukan hasilnya. Poin A, penjumlahan berulang 3 sebanyak 9 kali. Jadi sama artinya 9 dikali 3, hasilnya yaitu 27. Poin B, penjumlahan berulang 6 sebanyak 7 kali. Jadi sama artinya 7 dikali 6 sama dengan 42. Poin C, penjumlahan berulang 7 sebanyak 8 kali. Jadi sama artinya 8 dikali 7, hasilnya 56. Poin D, penjumlahan berulang 8 sebanyak 6 kali. Jadi sama artinya 6 dikali 8, hasilnya sama dengan 48. Selanjutnya soal nomor 2. Selesaikan soal cerita berikut. Poin A, Dedi mempunyai 3 kotak kelereng. Setiap kotak berisi 9 kelereng. Berapa jumlah kelereng Dedi seluruhnya? Penyelesaiannya, Dedi mempunyai 3 kotak kelereng. Nah, setiap kotak berisi 9 kelereng. Jadi, jumlah kelereng Dedi seluruhnya adalah 9 ditambah 9 ditambah 9. Sama artinya 3 dikali 9. Hasilnya 27 kelereng. Poin B, Ibu membeli 4 keranjang apel. Setiap keranjang berisi 8 apel. Berapa jumlah apel yang dibeli Ibu? Penyelesaiannya, Ibu membeli 4 keranjang apel. Nah, setiap keranjang masing-masing berisi 8 apel. Jadi, jumlah apel yang dibeli Ibu seluruhnya adalah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. Sama artinya 4 dikali 8. Hasilnya yaitu 32 apel. Pendamping pembelajaran 2. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks keragaman benda. Yang kedua, muatan PPKN. Menyebutkan berbagai aturan yang berlaku di rumah teman. Muatan bahasa Indonesia. Pendalaman materi. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks keragaman benda.
Nah, setelah kalian membaca teks, kalian dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks tersebut. Yang pertama, bacalah seluruh teks dengan seksama, kemudian pahami isi teks. Yang kedua, jika masih kurang paham, ulangi membaca teks tersebut. Yang ketiga, tulis atau ingatlah hal-hal penting di dalam teks tersebut. Sekarang, yuk kita baca teks yang ada di bawahnya, lalu kita bahas bersama soal-soalnya. Benda padat. Ciri-ciri benda padat dapat berbeda satu sama lain. Ada benda padat yang bersifat lunak. Jika ditekan, bentuknya dapat berubah. Contohnya lilin mainan dan tanah liat. Ada benda padat yang bersifat keras. Meskipun ditekan, bentuknya selalu tetap. Contohnya batu, kayu, dan kaca. Ada juga benda padat yang bersifat lentur. Jika ditarik atau ditekan, akan berubah. Kemudian kembali ke bentuk semula. Contohnya karet gelang. Soal nomor 1. Bagaimanakah sifat benda padat? Ya, betul, ada 3. Yang pertama, benda padat yang bersifat lunak. Yang kedua, benda padat yang bersifat keras. Yang ketiga, benda padat yang bersifat lentur. Soal nomor 2. Apakah semua benda padat mempunyai ciri-ciri yang sama? Jawabannya tidak. Soal nomor 3. Bagaimana ciri benda padat yang lunak, keras, dan lentur? Ciri benda padat yang bersifat lunak adalah jika ditekan bentuknya dapat berubah. Ciri benda padat yang bersifat keras adalah meskipun ditekan bentuknya selalu tetap. Ciri benda padat yang bersifat lentur adalah jika ditarik atau ditekan akan berubah. Soal nomor 4. Tuliskan masing-masing 2 contoh benda padat yang lunak, keras, dan lentur. Contoh benda padat yang bersifat lunak adalah lilin mainan dan tanah liat. Contoh benda padat yang bersifat keras adalah batu dan kayu. Contoh benda padat yang bersifat lentur adalah karet gelang dan kasur busa. Muatan PPKN, pendalaman materi, menyebutkan berbagai aturan yang berlaku di rumah teman. Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja ya anak-anak. Misalnya, saat kalian bermain di rumah teman. Permainan akan berlangsung tertib jika kalian mengikuti peraturan. Berikut contoh peraturan ketika bermain di rumah teman. Yang pertama, meminta izin sebelum meminjam mainan. Yang kedua, tidak curang saat bermain. Yang ketiga, merapikan mainan jika sudah selesai bermain. Jadi diingat ya anak-anak, saat kalian bermain di rumah teman, sebaiknya kalian mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah teman kalian. Sekarang kalian lihat ya tabel yang ada di bawahnya. Manakah sikap yang sesuai peraturan dan tidak sesuai peraturan? Sikap yang pertama, masuk rumah teman tanpa mengucapkan salam, yaitu tidak sesuai. Sikap yang kedua, minta izin sebelum meminjam mainan teman. Ya, sesuai. Sikap yang ketiga, tidak masuk kamar teman tanpa izin. Jawabannya ya, sesuai. Sikap yang keempat, bermain di rumah teman hingga larut malam. Ya, tidak sesuai. Sikap yang kelima, menjaga mainan teman agar tidak rusak. Ya, betul, sesuai. Sikap yang keenam, berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Ya, sesuai. Sikap yang ketujuh, membawa mainan milik teman tanpa sepengetahuannya. Jawabannya tidak sesuai. Selanjutnya, jika sikap-sikap yang tidak sesuai peraturan diubah menjadi sikap yang sesuai dengan peraturan adalah sikap yang pertama diubah menjadi masuk rumah teman dengan mengucapkan salam. Sikap yang keempat diubah menjadi bermain di rumah teman tidak larut malam. Dan sikap yang ketujuh diubah menjadi tidak membawa mainan milik teman tanpa sepengetahuannya. Kalian jika ingin meminjamnya harus izin terlebih dahulu.
Setelah penilaian tengah semester 1, kalian tetap semangat belajarnya ya anak-anak, lebih ditingkatkan lagi. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu mencuci tangan dengan sabun dan jaga jarak, dan keluar selalu memakai masker. Sekian pembelajaran dari Ustazah Elvi. Hayya bina nahtatim darsana biqiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.